Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cairan dalam tubuh manusia. Air atau cairan merupakan komponen utama dalam tubuh manusia karena merupakan unsur terbanyak dalam tubuh yang berperan penting bagi kesehatan. Jumlah air dalam tubuh manusia berbeda-beda. Pada tubuh bayi terdapat air sebanyak 80%, orang dewasa sebanyak 70%, dan lanjut usia sebanyak 50%. Di sini kita bisa mengetahui pentingnya cairan dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah sebagai pembentukan sel dan cairan tubuh. Air merupakan komponen utama sel 70-85% kecuali lemak. Air juga berperan dalam pembentukan cairan tubuh seperti cairan lambung, darah, hormon, dan enzim. Yang kedua itu sebagai bantalan yang membuat otak, mata, dan cairan tulang belakang bisa menahan getaran. Selanjutnya adalah sebagai pengatur suhu tubuh yang dapat menghangatkan dan mendinginkan tubuh. Sebagai pelarut, air sangat membantu proses pencernaan makanan. Sebagai media transportasi, karbodioksida yang membantu perlindungan dan regenerasi sel. Selanjutnya sebagai media pengeluaran zat sisa, di mana zat sisa metabolisme tubuh dibantu air untuk dikeluarkan melalui saluran kemih, saluran cerna, saluran nafas, dan kulit. Selanjutnya sebagai pelumas yang memungkinkan sendi untuk bergerak dengan baik dan meredam gesekan antar sendi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Sistem peredaran darah pada manusia disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel jaringan tubuh manusia. Darah memiliki peran utama mengalirkan oksigen, zat gizi, hormon, dan berbagai komponen penting lainnya. Untuk menjaga kelangsungan tubuh Anda, sistem peredaran atau kardiovaskular terdiri atas 3 komponen penting, yakni jantung, pembuluh darah, dan darah yang saling berkaitan satu sama lain. Jantung adalah organ utama dalam sistem peredaran darah. Ini bertindak sebagai pompa yang menggerakkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 ruang, 2 atrium, yaitu atrium kanan dan kiri, dan 2 ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan kiri. Selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah terdapat 3 jenis pembuluh darah utama dalam tubuh. Yang pertama adalah arteri, yang kedua vena, dan yang ketiga kapiler. Arteri mengalirkan darah dari jantung ke organ dan jaringan di seluruh tubuh. Vena mengalirkan darah kembali ke jantung, sedangkan kapiler memungkinkan pertukaran oksigen, nutrisi, dan limbah antara darah dan sel tubuh. Secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas plasma darah, sel darah merah, dan sel darah putih, serta trombosit. Nah, berikut adalah penjelasan dari setiap komponen dan fungsinya, yaitu yang pertama plasma. Plasma adalah komponen darah cair disebut dengan plasma, yakni campuran antara air, gula, lemak, protein, dan garam. Plasma adalah komponen darah yang berperan dalam mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan berbagai lain, misalnya seperti nutrisi, antibodi, zat protein, pembekuan, hormon, hasil limbah tubuh, serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua adalah sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit adalah sel yang paling melimpah dalam darah, sebab sel tersebut terhitung sekitar 40-45% dari volumenya. Secara sederhana, eritrosit terbentuk seperti donat, tetapi tanpa lubang di tengahnya. Produksi sel darah merah dikendalikan oleh eritropoietin, yaitu hormon yang diproduksi oleh ginjal. Namun eritrosit tidaklah memiliki nukleus layaknya sel tubuh kebanyakan, sehingga dapat dengan mudah berubah bentuk. Selanjutnya adalah sel darah putih. Sel darah putih atau leukosit yang berfungsi penting dalam melindungi tubuh dari infeksi.
Namun sel darah putih jumlahnya lebih sedikit bila dibandingkan dengan sel darah merah, yaitu hanya terhitung sekitar 1% dari total darah keseluruhan pada tubuh. Sementara itu, jenis sel darah putih yang paling umum adalah neutrofil, yang merupakan sel dengan respon cepat dan menyumbang hingga 70% total jumlah sel darah putih. Setiap neutrofil hidup kurang dari sehari, sehingga sumsum tulang akan terus-menerus memproduksi agar dapat mempertahankan perlindungan dari infeksi. Selanjutnya adalah arterial blood. Darah arteri adalah darah beroksigen dalam sistem peredaran darah yang ditemukan di vena pulmonalis, bilik kiri jantung, dan di arteri. Warnanya merah cerah, sedangkan darah vena berwarna merah tua. Deoxygenated blood atau darah terdeoksigenasi. Darah terdeoksigenasi adalah darah yang kurang oksigen. Darah ini baru saja ditukar oksigen untuk karbon dioksida di membran sel dan sekarang berisi sebagian besar karbon dioksida. Terdeoksigenasi darah memasuki atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia melibatkan berbagai macam organ-organ di dalam tubuh, yang dimulai dari mulut hingga anus. Berikut organ pencernaan manusia dan masing-masing fungsinya. Yang pertama adalah mulut. Di dalam mulut manusia tersusun atas gigi, lidah, air liur, dan kelenjar ludah yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi dari makanan supaya bisa masuk ke pencernaan. Dan yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Di kerongkongan ini, semua minuman atau makanan yang sudah dikunyah akan melaju menuju lambung. Dan yang ketiga adalah lambung atau ventriculus. Lambung adalah kantung yang terletak di rongga perut sebelah kiri. Lambung berfungsi memecah makanan agar berubah menjadi seperti bubur. Di dalam lambung, makanan akan bercampur dengan zat asam dan enzim. Dan yang keempat adalah usus halus. Usus halus atau usus kecil adalah bagian terpanjang dalam saluran pencernaan manusia. Peran usus halus yaitu memecah sekaligus menyerap nutrisi dari makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya adalah usus besar atau kolon. Usus besar mempunyai panjang sekitar 5-6 meter yang terdiri atas 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sisa makanan yang tidak diserap di usus halus secara perlahan bergerak menuju usus besar dan menjadi feses. Usus ini adalah bagian terakhir atau ujung dari sistem pencernaan. Yang keenam adalah rektum. Rektum atau disebut juga poros usus merupakan bagian akhir dari usus besar. Rektum menjadi penghubung antara usus besar dengan anus. Organ ini berguna untuk menampung feses dari usus besar sampai tiba saatnya dikeluarkan tubuh lewat anus. Yang selanjutnya adalah anus. Anus adalah lubang tempat saluran pencernaan berakhir yang menjadi jalan keluarnya feses dari dalam tubuh. Apabila feses telah siap dibuang, maka otot sphinkter akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Berikut urutan dari cara kerja sistem pencernaan manusia, mulai dari mulut sampai berakhir di anus. Yang pertama, manusia mengonsumsi minuman dan makanan, lalu dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Setelah selesai dikunyah, makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam kerongkongan dengan gerakan peristaltik, yaitu seperti diremas-remas. Makanan mulai masuk ke lambung. Di tempat ini, makanan kembali dihaluskan dengan gerakan otot-otot lambung dan diproses secara kimiawi. Hasil pecahan makanan dari lambung selanjutnya masuk ke usus halus untuk disaring kembali, yaitu memisahkan antara nutrisi dari makanan dan zat sisa. Setelah nutrisinya diambil, sisa makanan menuju usus besar dan mengalami pembusukan dan berubah menjadi feses. Feses mendorong secara lambat dan teratur oleh gerakan peristalsis dan disimpan ke dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Selanjutnya muncul kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphinkter, anus, dan kontraksi kolon serta rektum. Akibatnya feses terdorong keluar lewat anus.
Itulah penjelasan tentang sistem pencernaan manusia, mulai dari fungsi organ yang terlibat dan cara kerjanya di dalam tubuh.